Jadi saat ini kita akan mempelajari tentang metode penyelesaian integral secara parsial, ya, secara parsial. Setelah sebelumnya kita mempelajari dengan cara substitusi, ya, substitusi sudah kita pelajari. Nah, kita sekarang akan menggunakan metode penyelesaian integral parsial atau integral parsial. Ya, ini. Parsial itu artinya perbagian. Ya, perbagian. Nah, bentuk dasar dari integral parsial untuk penyelesaiannya, itu mengikuti rumus dasar ini. Ya, mengikuti rumus dasar integral U dV itu hasilnya adalah, jadi ini kalau di soal itu ini soalnya, ya. Jika integral U dV itu sama dengan penyelesaiannya adalah U kali V dikurangi V du. Ya. U kali V dikurangi integral V du. Artinya U dan V itu masing-masing adalah fungsi dari X. Ya. U dan V ini adalah fungsi dari X. Apakah fungsi aljabar atau fungsi trigonometri. Ya. Bisa fungsi aljabar, trigonometri, atau fungsi yang lain. Jadi ini penyelesaiannya. Cara menyelesaikannya di sebelah kanan. Ya, cara menyelesaikannya di sebelah kanan. Jadi parsial diselesaikan perbagian. Jadi ini awalnya, kemudian diselesaikan perbagian. Jadi ini ada bagian lagi integral. Nah, kalau diselesaikan lagi masih ada bagian integral lagi, ya akan ada penyelesaian lagi. Ya, ini misalkan ini akan menjadi berbalik lagi, ya, berbalik lagi menjadi min UV gitu, dikurangi integral berbalik ini VDU lagi. Tapi V-nya itu diperoleh dari sini, ya. UDV ini, sorry, UDV. Ya. UDV. U-nya itu diperoleh dari sini, DV-nya itu diperoleh dari sini. Ya. Jadi bertingkat, ya, penyelesaiannya bertingkat perbagian. Ya. Biar lebih mudah, ini saya berikan contohnya. Nah, ini contohnya. Ya. Integral X, ya, integral X kali 2 min X pangkat 2 dx. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi kalau sesuai dengan bentuk dasar tadi, ada integral, ya, U dv, ya, ini akan sama dengan U kali V min integral V du. Nah, ini adalah soal. Soalnya ini. Sehingga dari situ kita bisa menentukan U-nya itu sama dengan X, ya. dv-nya itu 2 min 3x kuadrat dx. Nah, gitu. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan U dan dv. U dan dv. Ya. Itu. Nah, setelah itu sama seperti yang sebelumnya, U ini diturunkan menjadi du per dx. Du per dx-nya berapa? 1. Ya. Sehingga du sama dengan dx. Ya. Atau kalau dibalik, dx-nya sama dengan du. Ya. Dx sama dengan du atau du sama dengan dx. Podo ae, sama saja. Ya, sama saja.
Ya. Kemudian yang dv ini digunakan untuk menghitung v. Di mana v itu sama dengan integral 2 min 3x kuadrat dx. Ya. Jadi langkahnya begitu. Jadi dv ini menjadi v kalau diintegralkan. Ya. Makanya yang belakang menjadi integral dalam kurung 2 min 3 kuadrat dx. Nah, ini harus diselesaikan. Hasilnya apa ini hasilnya? Ya, hasilnya apa? Nah, ini kalau Anda sudah mempelajari substitusi kemarin, ya, substitusi, maka ini 2 min 3x kuadrat integral, ya, 2 min 3x kuadrat dx. Nah, ini penyelesaiannya, ya kita ingat kemarin aja ya. Ini dimisalkan, ya. Kan gitu. U sama dengan 2 min 3x, ya. Kan gitu. Du sama dengan min 3 dx, ya. Dx sama dengan min 1/3 du. Ya. Kan gitu. Yang substitusi. Ini diselesaikan dengan substitusi. Karena bentuknya seperti itu. Nah, penyelesaiannya ke sini. Ya. Sehingga ini akan menjadi integral U kuadrat kali min 1/3 du. Atau min 1/3 integral U kuadrat du. Hasilnya adalah min 1/3 kali 1/3 U pangkat 3. Ya kan gitu ya. Sama dengan U-nya dimasukkan lagi menjadi 1/9. U-nya diganti dengan ini lagi. 2 min 3x pangkat 3. Ya, ini hasil dari ini. Nah, ini yang dimasukkan ke V. Ke sini. Ya. Masuk ke situ menjadi min 1/9 2 min 3x pangkat 3. Ya. Nah, kita sudah memiliki U. Ya. Kemudian du sama dengan dx. Kemudian V. Ya. V-nya ini. Nah, ini yang kita masukkan ke penyelesaian. Ya, ini disubstitusi ke sana. Nah, ini ke sini. Ya. Tuh. Sehingga hasilnya adalah U-nya adalah X, V-nya kita masukkan ini, min 1/9, 2, min 3x pangkat 3, ya, dalam kurung, min integral V, kita masukkan V ini, min 1/9, ya, 2 min 3x pangkat 3. Du-nya sama dengan dx. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang
Ini bisa disederhanakan lagi menjadi min 1/9 X kali 2 min 3X kuadrat. Ya. Kemudian ini ada negatif, jadi positif. Ya. 1/9 integral 2 min 3X pangkat 3 dx. Nah, ini ada dua bagian. Yang ini sudah selesai, yang ini masih bentuk integral. Nah, ini yang harus diselesaikan lagi. Nah, bagian kedua. Jadi parsial yang kedua, bagian yang kedua. Integral 2 min 3X pangkat 3 dx. Ya. Nah, itu ya. Gitu ya. Nah, ini silahkan di capture ya atau ditulis. Silahkan nanti penyelesaiannya kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ya. Kita lanjutkan. Jadi ini yang akan kita selesaikan. Ya, yang ini. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, jadi tadi ada min 1/9 X ya, 2 min 3X pangkat 3 plus 1/9 integral berapa tadi? 2 min 3X pangkat 3 dx. Nah, ini kelanjutannya yang tadi. Nah, ini diselesaikan sama seperti tadi. Ya. Jadi ini dimisalkan U-nya sama dengan 2 min 3X. Ya. Ya. Sehingga DU sama dengan min 3 dx atau DU per dx sama dengan DU per dx sama dengan min 3 ya. Min 3 atau dx sama dengan min 1/3 DU. Ini sama seperti yang tadi langkahnya ya. Hanya saja pangkatnya berubah menjadi 3 ya. Sehingga persamaan ini akan menjadi U pangkat 3 kali min 1/3 DU. Ya. Gitu. Atau min 1/3 integral U pangkat 3 DU. Ya. Penyelesaiannya apa? Ya, min 1/3 kali 1/4. 1/n plus 1. U pangkat 4. Ini sama dengan min 1/12 ya. Ya, 1/12. Betul ya, 1/12 ya. 1/12. U-nya diganti lagi dengan ini. 2 min 3X pangkat 4. Nah, ini adalah, kalau sudah peroleh gini, dikembalikan lagi ke sini. Penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya menjadi 1/9 X 2 min 3X pangkat 3 plus 1/19 dalam kurung ya ini ya.
Ini yang dibawa ke situ. Min 1/12 2 min 3x pangkat 4 plus C. Nah, karena sudah ada tidak ada bentuk integral lagi. Ya, bentuk integralnya nggak ada, sehingga ini ditambah C. Hasil akhirnya adalah X 2 3x pangkat 3 min ini kali ini 1/108 ya. 108 2 min 3x pangkat 4 plus C. Nah, itu ya. Jadi langkahnya seperti itu. Itu contoh yang pertama. Nanti biar lebih jelas, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang berikutnya. Integral X sin X, integral X sin 3x dx. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya. Ini soal itu mengikuti UDV. Ya. Nanti penyelesaiannya U kali V min integral V du. Nah, jadi kalau dari situ ini adalah U, yang ini dV. Ya. Yang ini adalah U, U-nya adalah X, ya. dV-nya sin 3x dx. Nah, kemudian ini diturunkan, du per dx sama dengan 1, du itu sama dengan dx. Ya, perkalian silang ke sana. Du sama dengan dx. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sini, ini jadi V, berarti yang kanan diintegralkan. Sin 3x dx. Ya. Nah, jadi dv ini menjadi V. Di ruas kanan jadi integral. Integral sin 3x dx. Ya. Nah, ini apa integral sin 3x dx? Itu bentuk dasarnya adalah integral sin a x dx. Nah, ini yang minggu lalu. 2 minggu lalu yang kita pelajari itu. Ya, 2 minggu lalu. Ini hasilnya apa? Integral sin ax dx. Hasilnya adalah min 1/a cos ax. Ya. Sehingga ini hasilnya adalah apa? Min 1/3 cos 3x. Nah, gitu kan? Nah, setelah kita memiliki ini, ada U, ya, ada V, ada du dx, du sama dengan dx. Nah, ini yang dimasukkan. Ini masuk ke sana, ya. Masuk ke situ, ini masuk ke sana, ini masuk ke sana, ini masuk ke sana. Sehingga hasilnya adalah U kali V, X kali min 1/3 cos 3x. Ya. Min integral, ya sesuai dengan itu. Min 1/3 cos
3x. DU-nya sama dengan dx. dx. Ya, ini sama dengan, ini kali ini jadi min sepertiga x cos 3x, negatif kali negatif, positif, sepertiga keluar, cos 3x dx. Nah, ini masih ada bentuk integral lagi. Berarti kalau masih ada bentuk integral, itu belum selesai, belum finish. Ya. Belum finish. Nah, itu yang harus diselesaikan lagi. Ya. Harus diselesaikan lagi. Ingat lagi, ini bentuk dasarnya, ya, integral cos AX dx, hasilnya adalah 1/A sin AX. Itu 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu. Nah, sehingga ini hasilnya apa? Hasilnya adalah, ya tinggal ditulis saja. Ya, ini diganti dengan 1/A-nya 3 sin 3x. Ya. Itu. Jadi hasil akhirnya adalah, boleh saya tuliskan di sini. Ya, ini saya hapus. Hasilnya adalah ini ya. Min sepertiga cos 3x ditambah sepertiga kali sepertiga sin 3x plus C. Nah, ini tinggal dikalikan. Sepertiga kali sepertiga. Ya. Jadi Anda harus ingat ini fungsi-fungsi rumus dasar yang sudah kita pelajari. Ini harus dipahami lagi. Demikian juga dengan penyelesaian yang menggunakan substitusi. Ya, penyelesaian yang menggunakan substitusi. Ya. Ini misalkan soal berikutnya, ini ada integral x cos, misalkan pakai 2x min 2 dx. Nah, coba diselesaikan. Saya tuliskan ya. Ini U-nya sama dengan x, dv-nya sama dengan cos 2x min 2 dx. Ya. Ini jadi du per dx sama dengan berapa? Ya, kemudian v sama dengan integral cos 2x min 2 dx. Nah, yang ini penyelesaiannya bagaimana? Sudah ada contoh yang minggu lalu. Berapa? Nah, coba kamu saya nulis du per dx-nya 1, sehingga du sama dengan dx. Nah, kemudian yang sebelah kanan kok min setengah, ya, setengah
sin 2x min 2. Terus ya x setengah sin 2x min 2 dikurangi integral setengah sin 2x min 2 dx. Nah, ini diselesaikan lagi. Kita tulis dari depan. Ini kali ini setengah x sin 2x min 2 min, ini dulu, min setengah kali dalam kurung min setengah cos 2x min 2. Nah, kalau sudah tidak ada integralnya, ini plus C. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah setengah x sin 2x min 2 seperempat min 2 plus C. Nah, ini hasil akhirnya ada betul. Nah, ini. Jadi untuk mengetahui du per dx, ini ya dari ini. Kalau u sama dengan x, du per dx sama dengan nx pangkat n min 1. Nah, itu rumus dasar di turunan awal. Saat kita mempelajari turunan. Ya. Saat kita mempelajari turunan. Ini ke sini. Ini di awal-awal nih malah materi turunan. Ya. du per dx ya diperoleh dari ini. Dari u sama dengan x. Tergantung u sama dengan x, u sama dengan x kuadrat, u sama dengan apa ya tergantung yang di sini. Nah, gitu. Itu ya. Ini biar lebih bisa lagi ya. Nih, ada lagi satu lagi. Integral, misalkan sin. Nah, setelah itu diselesaikan. Jadi kalau menyelesaikan langkahnya ya sama seperti tadi. Ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, bagian kedua. Jadi U sama dengan 2X. dV-nya sama dengan sin X min 3 dx. du per dx-nya berapa? Sehingga itu terus V-nya sama dengan integral sin. Nah, gitu. Silakan coba diselesaikan biar
2. Terus DU sama dengan 2 DX. Terus yang sebelah kanan V-nya sama dengan ya. Kali kok 2 DX? Mana 2 DX? V-nya sama dengan integral sin X min 3 DX. Maka V sama dengan min cos. Kok ada DX-nya? Kan nggak ada DX-nya toh ya. Ya, terus berapa? 2X X min 3 terus dikurang integral min cos X min 3 ya. DU-nya berapa DU-nya? 2 DX sehingga sama dengan min 2X X min 3 plus 2 yang terakhir hasilnya adalah min 2X cos X min 3 terus plus 2 sin X min 3 plus C. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Gitu. Jadi itu adalah penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya. Jadi urut-urutan menyelesaikannya seperti itu. Ya. Yang perlu diingat ya di sini yang paling penting itu ini ke sini dan ini ke sini. Langkahnya ya. Yang ini harus diingat. Penyelesaiannya menggunakan ada 2 ya. Menggunakan substitusi atau parsial lagi ya, atau parsial lagi setelah parsial pertama ada parsial kedua gitu ya tuh.